close till I get up. Time is barely on our side. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan WAN. Mungkin kawan-kawan banyak yang bertanya, apa itu jaringan WAN? Fungsi jaringan WAN itu apa? Perangkat yang digunakan jaringan WAN apa saja? Apa kelebihan dan kekurangan jaringan WAN? Dan lain sebagainya. Nah, jangan khawatir kawan-kawan, langsung saja simak video kali ini. Bagian pertama, pengertian jaringan WAN. Jaringan WAN atau kepanjangan dari Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. WAN memungkinkan terjadinya komunikasi di antara dua perangkat yang terpisah jarak yang sangat jauh. Nah, bagaimana kawan-kawan? Sudah paham kan? Baiklah, mari kita simak bagian berikutnya. Bagian kedua, perangkat utama jaringan WAN. Berikut adalah perangkat jaringan utama jaringan WAN. Yang pertama adalah router. Router adalah perangkat jaringan yang aktif dan intelijen yang dapat berpartisipasi dalam manajemen jaringan. Router mengatur jaringan dengan menyediakan kontrol dinamis melalui sumber daya dan mendukung tugas dan tujuan dari jaringan. Beberapa tujuan tersebut antara lain konektivitas, performance yang reliable, kontrol manajemen, dan fleksibilitas. LAN mengirimkan data ke router, kemudian router akan menganalisa berdasarkan informasi alamat pada layar. Kemudian router akan meneruskan data tersebut ke interface WAN yang sesuai berdasarkan routing table yang dimilikinya. Kedua, CSU/DSU. Jalur komunikasi yang membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai. Untuk jalur digital, sebuah channel service unit atau biasa disingkat CSU dan data service unit atau biasa disingkat DSU itu dibutuhkan. Keduanya sering digabung menjadi sebuah perangkat yang disebut CSU/DSU. Yang ketiga, modem. Modem adalah sebuah perangkat yang dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk transmisi melalui local loop. Modem lebih dibutuhkan untuk jalur komunikasi analog dibandingkan digital. Modem mengirimkan data melalui jalur telepon dengan memodulasi dan demodulasi sinyal. Sinyal digital ditumpangkan ke sinyal suara analog yang dimodulasi untuk ditransmisikan. Pada sisi penerima sinyal analog dikembalikan menjadi sinyal digital atau demodulasi. Yang keempat, communication server. Communication server mengkonsentrasikan komunikasi pengguna dial-in dan remote access LAN. Communication server memiliki beberapa interface analog dan digital serta mampu melayani beberapa user sekaligus. Nah, itu semua adalah perangkat utama jaringan WAN. Kemudian kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Bagian ketiga, fungsi jaringan WAN. Berikut adalah beberapa fungsi dari jaringan WAN. Yang pertama yaitu mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Keempat, menghemat biaya operasional. Kelima, mencegah terjadinya miskomunikasi. Dan yang terakhir, keenam, mendukung operasionalitas sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Nah, itu semua adalah fungsi dari jaringan WAN. Berikutnya, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Bagian keempat, kelebihan dan kekurangan jaringan WAN. Berikut adalah kelebihan jaringan WAN. Pertama, berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Keempat, jika terkoneksi dengan jaringan internet transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan dengan cepat. Kelima, dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Kemudian kekurangan jaringan WAN. Yang pertama, biaya operasional mahal karena maintenance-nya sangat luas. Kedua, dalam hal setting atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal.
Ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Keempat, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Bagaimana kawan-kawan? Sudah paham kan tentang jaringan WAN? Itu semua pembahasan jaringan WAN. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like and subscribe ya. Maaf bila ada salah kata dan lainnya. Sampai jumpa.